踏入到云家，为你打。消失，我古族一族莫属。是吗？都能够进来的，立刻滚出！是啊，空余对吧？充沛。如果我没消散一空，所以此那是贬义的灵性。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 221 sampai 225. Di bagian sebelumnya, Muyun sempat berhadapan dengan Shen Wufeng dan Junxi, yang ternyata Junxi itu adalah seorang pangeran dari ras tulang. Pertarungan Muyun menghadapi Junxi tak berlangsung lama, karena Muyun dan sangat mudah melenyapkannya. Selesai menghabisi Junxi, Muyun secara tak sadar bertemu dengan anjing kesayangannya bernama Xiaohei. Kemudian Muyun juga secara tak sengaja melihat Xianyu yang sedang dikejar-kejar oleh Meng Yifan. Lantas Muyun segera menolongnya dan berhadapan langsung dengan Meng Yifan. Hingga pada akhirnya Muyun berhasil mengalahkannya. Setelah itu Muyun memutuskan pergi ke kuil Xiaoyu untuk menyerap seekor naga yang bernama Heyu Insui. Selesai melakukannya, Muyun berencana untuk menghajar Yu Xingfang, sehingga Yu Xingfang hanya bisa terbelenggu tepat di mana pasukan ras roh bermunculan. Scene berlanjut sewaktu para pasukan ras tulang mulai bermunculan, Muyun tampak sedang membelenggu Yu Xingfang hingga membuatnya tak dapat kabur. Selepas membelenggu Yu Xingfang, Muyun bergegas mengambil aula Xiaoyu sehingga seketika aula Xiaoyu mengecil dan masuk ke dalam cincin penyimpanan Muyun. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun kemudian langsung pergi meninggalkan Yu Xingfang sendirian dan pergi menjauh dari sana. Akibat menghilangnya aula Xiaoyu, tampak pasukan dari ras tulang semakin banyak yang muncul ke permukaan air. Pada keesokan harinya, terlihat Bai Zanfang sedang memberikan laporan kepada Zheng Hui mengenai banyaknya harta yang didapatkan oleh Muyun yang membuatnya menerobos dari altar jiwa tingkat 4 ke tingkat 6. Selain itu, mulai dari Junxi, Shen Wufeng, Meng Yifan, sampai Yu Xingfang juga meninggoy akibat ulah dari Muyun. Mendengar laporan itu, Zheng Hui pun merasa menyesal karena seharusnya dia telah menghabisi Muyun sejak awal. Dan ke kota Muyun sekarang, Bai Zanfang sendiri tidak merasa yakin bisa menang menghadapinya. Pada pertarungannya dulu saja, Muyun masih belum memiliki altar jiwa. Namun dia itu telah mampu mengalahkan Bai Zanfang sendirian. Di kediaman keluarga Yun, terlihat Yu Xingkong merasa sangat marah kepada Yu Xingfeng yang gagal mendapatkan formasi aula Xiaoyu. Terlebih lagi, keluarga Yun telah kehilangan banyak Master Ranah Nirvana akibat dari kegagalan Yu Xingfeng. Usut punya usut, Yu Xingfeng ternyata berhasil selamat dari Pulau Tianxi dan memanfaatkan mutiara awan ruang untuk melarikan diri. Yu Xingfeng pun memberikan alasan mengenai kegagalannya itu, yang mana dia merasa kalau Muyun sepertinya sangat akrab dengan aula Xiaoyu, seolah-olah Muyunlah yang telah membangun aula tersebut. Di sisi yang berbeda, tampak Muyun, Wan Wuseng, dan Xianyu tiba di markas aliansi Yun. Sampai di sana, Muyun langsung memerintahkan Mo Yang agar memimpin teman-temannya untuk membuat sebuah ruang terbuka, yang mana dapat menampung 10.000 orang di bagian gunung belakang aliansi Yun. Melihat percakapan Muyun dan Mo Yang, Wan Wuseng mendadak merasa kalau Muyun yang berada di hadapannya sekarang adalah Muyun gurunya yang berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Singkat waktu setelah Mo Yang dan teman-temannya berhasil membuat sebuah ruangan terbuka, mereka semua pun langsung berkumpul di sana. Muyun mengumumkan bahwa di hari itu adalah awal dari perluasan wilayah dan kekuatan aliansi Yun. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun langsung mengeluarkan formasi aula Xiaoyu dan menaruh istana aula Xiaoyu di bagian ruang terbuka tersebut. Sontak saja semua orang yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut dan tak menyangka dan apa yang dilakukan oleh Muyun. Muyun memberitahu kalau aula Xiaoyu adalah bangunan yang dia bangun dengan metode formasi. Ia juga menjelaskan bahwasannya aula Xiaoyu dibangun oleh seorang jenius dari 10.000 tahun yang lalu, yang mana dia adalah master tertinggi Yun bernama Muyun. Mendengar nama Muyun, Wang Xinya pun menyadari kalau namanya sama dan nama Muyun yang ada di hadapannya. Muyun, Yun, 那是木导师差不多吧，跟着手下的护法。
Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja muncul sebuah aura-aura dingin di sekitar tubuh Shin Mangyu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Shin Mangyu mendadak melepaskan serangan kepada Mu Yun sambil mengatakan kalau Mu Yun adalah Raja Peri Penghancur. Melihat hal demikian, Huang Xingya pun sempat menjadi begitu khawatir dan berniat untuk menyerang Shin Mangyu. Lantas Mu Yun langsung menghentikannya karena menurut Mu Yun yang baru saja terjadi terhadap Shin Mangyu adalah efek samping dari kebangkitan ilahi Phoenix Es. Mu Yun kemudian bergegas mencoba membelenggu Shin Mangyu, hingga pada akhirnya Shin Mangyu jatuh pingsan. Selepas Shin Mangyu jatuh pingsan, Mu Yun memerintahkan kepada Huang Xingya dan yang lainnya agar membawa Shin Mangyu beristirahat di kamar. Beberapa saat setelahnya, Shin Mangyu yang baru saja siuman datang menghampiri sewaktu Mu Yun yang sedang bersantai, dan tujuan untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Shin Mangyu bercerita bahwa sebelumnya ketika ia mendengar nama Master Tertinggi Yun, pikirannya mendadak dipenuhi dengan kata-kata yang mengatakan Raja Peri Penghancur. Setelah itu pikiran Shin Mangyu juga dipenuhi oleh kemarahan, ketidakberdayaan, dan kebencian. Di waktu yang sama, Mo Yang pun datang memberikan laporan kalau Tanah Suci Chiao baru saja mengirimkan utusan ke kota Dongyun untuk bertemu dan berdiskusi dengan Mu Yun. Usut punya usut, utusan dari Tanah Suci Chiao ternyata ada Chiao Xianyu yang datang bersama dengan Huang Xingya. Tanpa berlama-lama lagi, Chi Xianyu langsung bercerita sewaktu ia kembali ke Tanah Suci Chiao kemarin, ia sempat dipanggil oleh wanita suci untuk menanyakan sesuatu tentang dasar Pulau Tianxi. Benar cerita Chi Xianyu, Mu Yun mulai khawatir kalau segel keempat yang berada di Tanah Suci Chiao mulai melemah. Chi Xianyu menjelaskan bahwa wanita suci yang terdahulu baru saja meninggoy, sehingga yang menanggung beban segel keempat sekarang adalah wanita suci yang baru dan usianya yang masih tergolong muda. Usia yang masih muda itu membuat beberapa tetua di Tanah Suci mulai meragukannya. Akibatnya, sekarang Tanah Suci Chiao terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah faksi keluarga Qi yang tidak keberatan dan justru mendukung wanita suci yang baru. Sedangkan kubu yang kedua adalah keluarga Yao, mereka adalah kubu yang mendukung para tetua dan sedang bersiap untuk mencari wanita suci yang lainnya. Oleh karena itulah, Chi Xianyu berharap agar Mu Yun bisa berkunjung ke Tanah Suci Chiao karena menurutnya hanya Mu Yun lah yang bisa menyelamatkan Tanah Suci Chiao. Mu Yun justru merasa tidak yakin dengan dirinya. Pasalnya, ketika segel sebelumnya menjadi lemah gara-gara Mu Yun sendiri, sehingga ia takut kalau ulahnya nanti bisa mengacaukan segel terakhir. Meskipun begitu, Chi Xianyu tetap saja merasa yakin kalau Mu Yun bisa menyelesaikan masalah itu. Hingga pada akhirnya Mu Yun bersedia untuk ikut bersama Chi Xianyu pergi ke Tanah Suci Chiao. 我看整个中州大陆，既然如此，我就得吃。这才像话。 Sampai di Tanah Suci Chiao, Mu Yun dan Chi Xianyu langsung dihalangi oleh dua prajurit penjaga. Meskipun Chi Xianyu membawa Mu Yun sebagai tamu terhormat wanita suci, kedua penjaga itu tetap saja tak membiarkan jalan masuk untuknya. Ternyata kedua penjaga itu merupakan penjaga yang berpihak yang bertentangan terhadap wanita suci, yakni keluarga Yao. Tanpa berbasa-basi lagi, Mu Yun dan sangat cepat menyerang kedua penjaga itu hingga membuat mereka berdua jatuh pingsan. Selepas membuat kedua penjaga itu pingsan, Mu Yun dan Chi Xianyu mulai masuk lebih dalam dan secara tak sengaja bertemu dengan putra dari pemimpin keluarga Yao, yakni Yao Kongyu. 盟主，好大！ Baru saja tiba, Yao Kongyu dan sangat arogan berbuat tidak sopan di hadapan Mu Yun. Yao Kongyu juga merendahkan Mu Yun dan mengatakan kalau aliansi Yun adalah aliansi yang tidak berani keluar dari markasnya selama penyerangan dari ras roh. Ucapan dari Yao Kongyu sebenarnya membuat Chi Xianyu merasa kesal. Namun karena paman Yao Songyu adalah penjaga Tanah Suci, Chi Xianyu tak bisa sembarangan menghukum Yao Kongyu. Tidak hanya merendahkan Mu Yun saja, Yao Kongyu juga mengatakan kalau keluarga Qi sudah tidak waras karena telah membiarkan Xiao Yun yang identitasnya entah dari mana menjadi wanita suci. Untuk membuka mulut Yao Kongyu, Mu Yun tak segan-segan memukul perutnya dengan sangat kuat. 都能够进来的，立刻滚出！是啊，后鱼对吧？ Sambil mencekik Yao Kongyu, Mu Yun menyuruhnya untuk mengantarkan dirinya menghampiri wanita suci yang sedang mengadakan pertemuan di Pavilion Sahin. Lantas dengan sangat ketakutan, Yao Kongyu hanya bisa menuruti perintah Mu Yun saja. Di Pavilion Sahin, wanita suci sedang berdiskusi bersama dan keluarga Qi dan Yao untuk membahas segel keempat. Seorang tetua dari keluarga Qi yang bernama Xi Xinyu menyarankan agar Tanah Suci Chiao dipindahkan seperti apa yang dilakukan Lembah Leishan, dan tujuan untuk mencegah bencana bagi Tanah Suci Chiao. Usulan dari Xi Xinyu itu langsung dibantah oleh tetua dari keluarga Yao, yaitu Yao Fofeng. Menurutnya, Tanah Suci Chiao telah berada di Gunung Shengmu selama ribuan tahun, sehingga pindah dari Gunung Shengmu sangatlah tidak menghormati para leluhur. Tak tinggal saja, Xi Xinyu dan lantang mengatakan kalau Yao Feng menolak untuk pindah adalah karena dia mengincar roh langit dan bumi di Tanah Suci yang tersegel.
Yao Fofeng membenarkan ucapan si Xin Yu, sebab dia merasa tak rela kalau roh langit dan bumi direnggut oleh kekuatan lain selain tanah suci Qiyao. Terlebih lagi menurutnya roh langit dan bumi sejak awal memang milik dari tanah suci Qiyao. Tak hanya berdebat dengan si Xin Yu, Yao Fofeng juga mencoba menyinggung wanita suci karena ia sangat meragukan identitasnya. Padahal demikian, Xiaoyun pun dengan sangat lantang menentang Yao Fofeng untuk bertarung. Selama dia bisa menang, maka Xiaoyun bersedia memberikan posisi wanita suci kepadanya. Pada saat yang bersamaan, Mu Yun pun datang sambil menendang Ye Kongyu ke dalam ruangan Papillon Sain. Saat Xiaoyun melihat kedatangan Mu Yun, dia pun tampak merasa terkejut dan merasa gugup. Mu Yun kemudian mengumumkan kepada semua orang kalau dirinya adalah ketua aliansi Yun yang diundang ke tanah suci Qiyao. Tak terima anaknya diperlakukan jahat oleh Mu Yun, Yao Fofeng pun memerintahkan tetua kedua dari keluarga Yao untuk menyerang Mu Yun. Pertarungan dimulai dengan serangan yang dilepaskan oleh tetua kedua kepada Mu Yun. Akan tetapi semua serangannya dapat ditahan oleh Mu Yun. Hingga pada akhirnya Mu Yun mulai memberikan serangan balasan hingga membuat tetua kedua terpental. Merasa sangat emosi dengan Mu Yun, Yao Fofeng pun memutuskan turun tangan untuk menyerangnya. Tak berdiam diri saja, Xiaoyun pun langsung menghentikan Yao Fofeng dan memberikan ancaman yang tegas kepadanya. Alhasil Yao Fofeng pun tak dapat berbuat apapun lagi selain membawa Ye Kongyu dan tetua kedua pergi dari sana. Setelah Yao Fofeng dan yang lainnya pergi dari sana, Xiaoyun pun menyuruh Mu Yun untuk ikut bersamanya menuju tanah yang tersegel. Sambil berjalan, Xiaoyun menjelaskan bahwa tanah tersegel terletak di Lama Shengxia, di tempat di mana wanita suci dari segala usia berada. Sampai di pusat segel, Mu Yun merasa sebuah aura spiritual yang begitu melimpah. Xiaoyun memberitahu kalau Yao Fofeng dan yang lainnya sebenarnya takut pusat segel itu tertutup dan akan mengakibatkan aura spiritualnya menghilang. Sampai mereka berdua di tanah tersegel, Xiaoyun menjelaskan bahwasanya setiap wanita suci di tanah suci Qiyao akan tinggal di gubuk jerami. Wanita suci juga bertugas untuk menjaga segel dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perantara untuk mengumpulkan aura langit dan bumi. Lalu mengubah aura spiritual langit dan bumi menjadi kekuatan formasi dan formasi segel. Ia bercerita kalau wanita suci sebelumnya atau gurunya sendiri memiliki ranah yang sangat tinggi. Namun sayangnya ia gagal menerobos ranah 3 putaran, sehingga seluruh kultivasinya diberikan kepada Xiaoyun. Walaupun begitu, Xiaoyun mengaku masih tidak dapat menggunakan kekuatan itu secara penuh. Akibatnya, secara bertahap segel itu pun mulai melemah. Menurut Mu Yun, jika seseorang berhasil melewati ranah 3 putaran, maka orang itu dapat terlahir kembali di tahap nirvana dan menjadi peri. Ranah 3 putaran adalah putaran tubuh, yakni 2 putaran jiwa panah dan 3 putaran jiwa abadi. Di setiap tingkatannya ada ribuan kesengsaraan. Jika membuat kesalahan, maka bisa lenyap dan membuat altar jiwa tingkat 9 lenyap. Setelah itu, Xiaoyun mengajak Mu Yun untuk masuk ke sebuah gubuk. Gubuk itu merupakan tempat yang memiliki aura spiritual paling kuat dan juga menjadi tempat wanita suci berlatih. Di dalam gubuk itu, Mu Yun sempat terfokus kepada sebuah kain yang di atasnya terdapat bintang-bintang putih. Selain itu, Mu Yun juga merasa sebuah hal yang menjanggal di dalam gubuk itu, sehingga ia memutuskan untuk mencoba memeriksanya. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan, Mu Yun akhirnya mulai menyadari aura spiritual di gubuk itu ternyata adalah aura spiritual yang bermutasi. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun segera mengambil kain yang sebelumnya ia curigai dan langsung menunjukkannya kepada Xiaoyun kalau aura spiritual yang bermutasi itu sebenarnya berasal dari kain tersebut. Menurut Mu Yun, Sekte 7 Bintanglah yang menyebabkan dan bertanggung jawab atas aura spiritual bermutasi itu. Sekte 7 Bintang adalah salah satu kekuatan dan penguasa di 3000 dunia kecil. Sekte itu menggunakan kekuatan bintang-bintang di langit sebagai sumber kultivasi. Mu Yun berpikir kalau kemungkinan Sekte 7 Bintang adalah dalang yang melemahkan segel keempat. Setidaknya segel itu bertahan paling lama 2 bulan. Pada saat segel keempat terbuka, bisa dipastikan akan ada pasukan dari Sekte 7 Bintang yang bermunculan. Mu Yun mengaku memiliki cara untuk memperkuat segel itu paling lama bertahan selama setengah tahun. Mu Yun berencana akan menutup segel dari sisi tanah suci Qiyao, sebab orang-orang dari Sekte 7 Bintang pasti sedang berusaha membuka segel dari sisi mereka.
Sebelum memulai aksinya, Mu Yun meminta Xiaoyun untuk menunggu di luar dan melarang siapapun untuk masuk ke dalam gubuk. 所有人，不许他们进入到此。 Oleh karena Sekte 7 Bintang menggunakan formasi 7 bintang untuk menghancurkan formasi yang Mu Yun buat pada 10.000 tahun yang lalu, maka Mu Yun akan menggunakan formasi 5 elemen untuk menghancurkan formasi milik Sekte 7 Bintang. Sewaktu formasi 5 elemen dibuka oleh Mu Yun, seketika di sekitar tanah tersegel terjadi sebuah getaran kecil yang mengguncang. Di sisi lain, Yao Fengfeng bersama dan tetua kedua mulai merasakan sesuatu yang janggal yang berasal dari tanah tersegel, tepatnya di lembah Shengxia. Lantas Yao Fengfeng memerintahkan tetua kedua agar memimpin para murid keluarga Yao untuk berkumpul di lembah Shengxia. Pada saat Mu Yun sedang berusaha menghancurkan formasi dari Sekte 7 Bintang, tiba-tiba saja Mu Yun merasa kewalahan karena kekuatan Sekte 7 Bintang yang begitu besar. Di tengah-tengah prosesnya itu, Xiaoyun menerobos masuk sebab ia merasa khawatir dengan Mu Yun. Mu Yun kemudian menjelaskan bahwasanya Sekte 7 Bintang ternyata menggunakan orang-orang dari Tanah Suci Ciao untuk menyerap kekuatan bintang, serta menjadikannya sebagai budak. Pada saat itu semua kekuatan bintang sedang berkumpul menuju altar jiwa milik Mu Yun. Oleh karena itu, Mu Yun menyuruh Xiaoyun agar segera pergi sebab ia takut altar jiwanya akan meledak dan membuat lembah Shengxia lenyap. Meskipun begitu, Xiaoyun dan tegas menolak perintah Mu Yun. Ia tidak akan membiarkan Mu Yun meninggal begitu saja sendirian. Oleh karena Xiaoyun menolak untuk pergi, Mu Yun pun memerintahkan Xiaoyun untuk melepaskan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan menyalurkannya ke tubuh Mu Yun. Setelah Xiaoyun melakukannya, Mu Yun bergegas berusaha menempa altar jiwa lapisan ketujuhnya, dengan tujuan untuk menghindari ledakan dari altar jiwanya tersebut. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Yao Fengfeng datang mengacau bersama dengan pasukannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.